semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Hai guys, Shalom. Pasti kalian tahu ya lagu Semua Baik tadi? Nah, lagu tadi berasal dari Roma 8 ayat 28 sampai ke 30. Bunyinya kayak gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke guys, hari ini kita fokus ke ayat 29 ya. Nah, di kata-kata pertama ayat itu bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang dipilih Allah itu siapa sih guys menurut kalian? Ya, kalian ini. Benar, iya kamu ini yang lagi dengerin renungan ini. Kamu itu termasuk orang-orang yang Tuhan pilih loh. Dari sejak kamu belum lahir, Tuhan sudah memilih kamu. Buktinya apa? Ini buktinya sekarang ini. Kamu diberi kesempatan untuk mendengarkan Injil, kabar baik, sebuah kebenaran. Coba kalian pikir, kok bisa kalian mendengarkan bertahan ini? Pasti itu Roh Kudus yang gerakin kamu untuk dengarkan dan kamu meresponinya. Artinya, kamu ini sudah dipilih untuk mendengarkan kebenaran Injil. Bersyukurlah guys, karena dari kata dipilih aja, itu artinya ada yang tidak terpilih dong. Kasian loh guys, orang-orang yang tidak terpilih itu, mereka gak ada kesempatan untuk dengerin kebenaran ini. Makanya, saat-saat ini adalah waktu yang tepat, karena semua serba mudah. Injil terbuka sebebas-bebasnya. Kalian harus share hal ini ke banyak orang, supaya teman-teman kalian berkesempatan untuk mendengarkan Injil dan bisa masuk ke dalam umat pilihan. Oke, kalimat selanjutnya di ayat 29 berkata, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, perhatiin baik-baik nih, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Anaknya itu maksudnya siapa sih guys? Anaknya itu ya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, artinya mengikuti jejaknya Yesus Kristus.
supaya kita sama kayak Kristus. Nah, apa sih jejaknya Yesus itu? Jejaknya Yesus itu mau melakukan kehendak Bapa di sorga, mau untuk hidup kudus, punya rasa belas kasihan, sabar, berhikmat, berlaku adil, dan masih banyak lagi. Ayat itu berkata menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, siapa yang lagi dengerin bertahan ini adalah anak sulung, hayo. Nah, Cici adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Anak sulung itu adalah anak yang pertama kali lahir duluan. Kata-kata orang tua yang paling sering dilontarkan oleh anak sulung itu kayak gini nih pasti. Kasih contoh ke adik-adikmu ya, sebagai kakak harus jadi teladan yang baik. Nah, guys, maksud dari ayat itu tuh sama kayak gitu guys. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus sudah terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana hidup yang benar. Yesus Kristus itu ngasih contoh ke kita. Kayak gini loh hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kayak gini loh caranya sabar. Seperti ini loh caranya berbelas kasih kepada orang lain. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika kamu dipilih, kamu itu otomatis ditentukan untuk mengikuti teladan Kristus, guys. Dan yang lebih menyenangkan lagi, sebagai orang-orang yang dipilih atau umat pilihan, dikatakan kita ini bersaudara. Jadi ingat lagu ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, sekarang kalau kamu sudah tahu kamu itu dipilih, ada 2 respon yang bisa kamu pilih, yaitu pertama, respon untuk mau ikut menjadi umat pilihan dan menjadi serupa seperti Kristus, mengikuti teladan Kristus, atau respon yang kedua, menolak dan mengikuti jalan hidupmu sendiri, alias memilih dirimu sendiri sebagai Tuhan, dan otomatis akan menjadi musuh Allah. Karena kamu mengandalkan dirimu sendiri, guys, mengagungkan dirimu sendiri. Ya, otomatis hal itu ya menentang kehendak Allah ya, menentang kehendaknya Dia. Nah, Cici berharap semuanya memilih untuk meresponi panggilan untuk menjadi umat pilihan Allah ya. Karena tujuannya jelas. Nah, tujuannya nih ada di ayat selanjutnya, di ayat yang 30. Dikatakan demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wah, lihat ayat ini. Sekarang kita coba baca sekali lagi yuk. Tapi setiap kata mereka, kita ganti dengan nama kita sendiri ya. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Dan Stevi yang ditentukannya dari semula, Stevi itu juga dipanggilnya. Dan Stevi yang dipanggilnya, Stevi itu juga dibenarkannya. Dan Stevi yang dibenarkannya, Stevi itu juga yang dimuliakannya. Wah, jelas kan tujuan akhirnya? Dikatakan dimuliakannya. Endingnya kita akan dimuliakan oleh Bapa di sorga, guys.
sama kayak Yesus Kristus yang terlebih dahulu dimuliakan oleh Bapa. So guys, siapapun kalian yang mendengarkan renungan ini, responi panggilan ini untuk menjadi umat pilihan Allah Bapa ya. Oke, sekarang kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan pada hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bisa mendengarkan Injil yang sejati. Kami saat ini mau Tuhan meresponi panggilan kami sebagai umat pilihan-Mu. Kami semua yang mendengarkan ini saat ini adalah orang-orang pilihan-Mu ya Bapa. Sebagai umat pilihan-Mu, kami mau dan kami rela melakukan segala kehendak-Mu atas diri kami. Karena sekarang kami hidup bukan atas kehendak kami sendiri, tetapi kehendak Bapa atas diri kami. Dan Yesus telah tinggal di dalam hati kami, menuntun jalan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau mengikuti teladan Yesus yang menjadi satu-satunya teladan di bumi ini, satu-satunya fokus utama hidup kami. Dan pada nanti akhirnya kami akan sama-sama dimuliakannya oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran ini. Kami sungguh bersyukur dan Roh Kudus pimpin kami, tuntun setiap langkah hidup kami mulai saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.